Apakah ini pencipta langit dan bumi? Loh, kok bukan? Ternyata kata ayat ini, yang tidak tahu itu sebagian besar. Makanya ahli-ahli fisika kemudian tertarik untuk mempelajari bagaimana sih asal usul alam semesta ini? Bagaimana sih asal usul penciptaan manusia? Kenapa di dunia ini ada pohon-pohon, ada binatang-binatang? Mereka melakukan penelitian mulai dari binatang bersel tunggal sampai kepada binatang dan makhluk yang bersel kompleks seperti manusia. Lahirlah yang disebut dengan Charles Darwin yang terkenal dengan teori evolusinya. Kan dia ingin menjelaskan. Lahirlah ahli-ahli fisika yang menceritakan tentang asal muasal alam semesta. Lahirlah berbagai teori. Ada teori Big Bang, ada teori ini, teori itu namanya teori. Teori itu dibuat untuk menjelaskan sesuatu supaya terjelaskan. Tapi apakah teori itu sudah bisa menjelaskan yang sebenarnya? Belum tentu. Kenapa sekarang diajarkan teori itu? Itu yang dianggap sebagai yang masuk akal untuk kondisi saat ini. Ingat ya, makanya ilmu pengetahuan berkembang terus. Makanya tidak boleh mengklaim saya paling hebat, saya paling benar, saya paling tahu. Wah, orang yang kayak gitu sudah jatuh jadi orang bodoh. Makanya belajar itu sepanjang hayat. Ulangi lagi, saya tanya sekali lagi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Cukup? Kalau orang yang pengetahuannya dalam, kemudian dia berpikir, bagaimana asal muasalnya? Sampai ada orang yang mencipta, oh ternyata yang diciptakan oleh Allah di rahim ibu. Pertama itu otak. Setelah otak kemudian tulang belakang. Setelah tulang belakang jantung. Sampai dipencerongin. Dipencerongin. Apa itu? Ya pokoknya begitulah. Memang kata-kata itu tidak bisa. Tapi maksudnya ngerti kan? Dipencerongin. Dari mulai pertemuan manu dengan mani dipencerongin. Ih, otak dulu. Sampai dibuat ya catatan-catatan. Hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begitu, hari ke-40 begini. Bulan pertama begini, bulan kedua begini, bulan ketiga. Sampai orang bisa membuat, oh kalau lahirnya 7 bulan itu kolot. Kalau 8 bulan ngora deui, 8 bulan kolot deui. Bingung kan? Tuh. Biar bingung sekalian. Itu kan karena dipencerongin. Betul nggak? Sampai bisa tahu bagian tubuh yang paling tua di dalam diri kita bagian mana? Oh itu yang namanya otak. Lalu timbul pertanyaan, kok di Quran ada kata-kata Baitil Atiq, rumah tua? Jangan-jangan itu yang dimaksud Allah. Tuh, begitu ya cara belajar, betul nggak? Kok di Jakarta ada kota tua, di Semarang ada kota tua, di Bandung ada Dayakolot, buah-buah. Betul nggak? Itu. Tapi orang yang belajarnya tidak sampai ke situ, apalagi tiap hari cuma nyalahin orang, dia menganggap orang lain yang berbahaya, bukan kebodohannya yang berbahaya. Nggak sampai situ. Kerjanya cuma menyerang orang aja begitu. Udah pakai baju yang dianggap suci lagi oleh umat. Pakai macam-macam. Tapi yang keluar dari sini kata-kata yang dangkal. Yang tidak mencerahkan umat. Yang mengajarkan kebencian. Yang mengajarkan fanatisme buta. Tidak mengajarkan untuk berpikir cerdas dan kritis. Masih ingat ya kajian kita yang kemarin? Ingat ya. Bahwa pendidikan bukan mengisi wadah kosong. Tapi pendidikan itu pada hakikatnya adalah menggali potensi diri, meningkatkan keterampilan berpikir. Makanya hasil pendidikan itu ada yang namanya kognitif, ada yang namanya afektif, ada yang namanya psikomotor. Itu hasil pendidikan. Kognitif, keterampilan berpikirnya maju. Afektif, sikapnya jadi
jadi waras. Psikomotor, dia punya keterampilan yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Ngerti ini teh? Molohok aja. Oke, kita lanjutkan. Apakah ini pencipta langit dan bumi? Kok bukan? Nah, udah mulai sadar. Mulai sadar. Ulangi. Apakah ini pencipta langit dan bumi? Bukan. Ini apa? Tulisan. Apakah ini punya kemampuan menciptakan? Lah dia juga diciptakan. Saya yang buat. Paham? Tapi kemarin begitu belum sadar, seolah-olah tulisan ini yang menciptakan. Seolah-olah ini Tuhan kita. Dan kita puas dengan tulisan alif lam lam ha. Padahal ini cuma simbol. Di balik simbol ini, ya Allah, ada jalan menuju yang di baliknya. Ada jalan sekali lagi, tapi saya nggak jelaskan di sini. Mahal. Enak aja saya nyari aja belasan tahun. Di balik lafaz ini ada petunjuk, ada jalan untuk tahu yang sebenarnya. Tapi nggak saya jelaskan di sini. Enak aja. Saya nyarinya aja berdarah-darah. Keluar uang miliaran. Enak aja kesini aja gratis numpang mobil orang. Maaf ya. Gak apa-apa itu rezeki namanya. Gak apa-apa. Ilmu itu ada fidyahnya. Mau dapat ilmu yang tinggi ya tentu saja harus ada pengorbanan. Enak aja. Saya dulu ingin dapat ilmu yang sebenarnya itu, perjuangannya luar biasa. Ya, luar biasa. Kayak saya ceritakan ini gak selesai sampai sore, nanti kajian kita jadi terpotong. Ini gak punya kemampuan apa-apa. Ini cuma tulisan. Betul? Tapi tulisan ini oleh kita disucikan. Betul? Dihormat-hormat sampai kita lupa bahwa sebetulnya ini hanya tulisan. Lupa pada yang sebenarnya yang harus dihormati, yang harus dihargai. Padahal yang sebenarnya sudah bilang sama kita, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Sekarang saya mau tanya, tulisan ini dekat apa jauh sama kalian? Terpisah atau menyatu? Tapi ada gak yang menyatu di situ? Apakah yang menyatu dalam diri kita yang sekarang sedang menghidupi tubuh kita, sedang membuat jantung kita berdetak, sedang membuat sel-sel dalam tubuh kita bekerja, bisakah digambarkan dengan satu tulisan ini? Tidak, dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un. Itu yang harus dikenali. Kalau begitu, sudah saya sekarang tulisan ini saya suarakan. Allah. Kedengaran? Ulangi lagi. Allah. Kedengaran? Apakah itu yang mencipta? Lah yang kalian dengar barusan suara apa? Itu kan sebutan dari tulisan ini. Betul enggak? Nah, lucu ya. Ketika kita sudah menyebut-nyebut tulisan ini dan kita mengklaim saya sudah mengingat Allah. Loh, sekarang saya mau nanya, ada yang ingat comro nggak sekarang di sini? Ada. Kok bisa? Hah? Tiap hari? Oh, tiap pagi makan comro. Makanya ingat ya. Oke, coba sekarang ingat-ingat comro. Oke, udah? Ingat? Ingat kan? Ingat. Apakah comro itu COMRO? Lah, apa itu? Wah, jadi pintar kalian. Jadi yang comronya yang mana? Yang mana? Lah, pakai kaya-kaya lagi. Ya comro masih boleh pakai kaya-kaya karena ada pembandingnya.
Pokoknya yang kayak misro Pak, cuman bedanya itu pedes-pedes. Nah, kalian bilang itu pedes, itu asin, itu kata-kata itu pun tidak cukup menggambarkan rasa yang ada di sini. Karena kita semua terjebak oleh kata-kata sampai lupa sang kehadiran pada diri kita. Coba kalian makan comro, ingat gak sama sang pemilik diri kita ini? Betul gak? Kok saya bisa merasakan pedes? Saya bisa membedakan oncom bukan oncom. Saya bisa membedakan asin. Saya bisa merasakan manis. Apakah manis itu MANIS? Bukan. Bisa menggambarkan manis? Gak bisa. Nah, karena sudah dikasih kategori MANIS, sampai kita lupa sang keberadaan pada diri kita. Ketika kalian makan comro, sampai kalian lupa semua rasa yang sedang terjadi di sini, semua pengalaman yang sedang terjadi di sini, lupa semuanya. Karena konsepnya Tuhan itu ada di sana. Sehingga yang menemani kita saat makan, rasa-rasa yang muncul itu nyaris tidak pernah terasakan lagi. Padahal ketika kalian tidak bernapas lagi, jejalin itu comro ke sini. Bisa dirasakan? Bisa membedakan comro enak dengan tidak enak? Bisa membedakan comro yang renyah dengan yang ngabatu? Nggak bisa. Kan kita bisa membedakan itu karena ada Dia. Ada sang kehadiran, ada napas. Ketika kita sudah tidak bernapas lagi, semua kemewahan itu tidak bisa kita nikmati lagi. Masih mencari di luar diri. Karunia teuing. Itu karena ada konsep yang salah di sini. Makanya kalian itu pergi ke toko buku. Cari buku yang menjelaskan Tuhan. Dan dikiranya kalau ada buku yang menjelaskan Tuhan, dikiranya itu Tuhan. Ketika kita tahu sifat 20, mulai dari wujud sampai yang terakhir mutakaliman, apal 20. Apakah yang diceritakan oleh kita itu adalah Dia? Gak ada. Dia itu tidak bisa diceritakan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dipelajarkan, tidak bisa diterangkan. Bahkan Dia tidak punya nama, tapi Dia bisa dirasakan kehadirannya setiap ruang dan waktu bagi mereka yang berkesadaran. Makanya saya sering bilang ya di awal kajian, mari kita puji Dia. Bersama-sama merasakan kehadirannya. Karena Dia bersama kita meliputi sel dalam tubuh kita. Saya mengulang-ulang kalimat itu. Saya berharap kalian sadar. Jadi ingat comro sekarang. Kenapa? Ya, karena pernah melihat barangnya. Apakah barangnya itu COMRO? Bukan, itu apanya? Tulisannya. Ini yang saya sebut comro. Apanya itu? Sebutannya. Udah kalau gitu, saya bagi comro ya. Silahkan makan. Kok pada diam? Kok pada diam? Kan sudah saya bagi barusan. Sekali lagi kalau gitu. Saya bagi comro ya, silakan. Kok pada diam? Tuh, urusan comro nggak ada barangnya nanya. Kenapa urusan Tuhan kalian nggak pernah nanya? Lucu kalian itu, betul nggak? Padahal barangnya bersamamu. Sampai Allah mengatakan, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Tetapi kita selama ini cemas, khawatir, takut, betul? Seolah-olah Tuhan tidak bersama saya lagi. Seolah-olah Dia meninggalkan saya. Jadi di mana pelajaran tauhidnya selama ini? Karena tauhid yang kita pelajari selama ini bukan pengalaman langsung, hanya konstruksi pikiran. Yes? Sampai di sini? Oke, sekarang saya kasih. Ini ada kata-kata bagus nih dari Krishnamurti. Krishnamurti ini mohon maaf ya, keyakinannya berbeda dengan kita. Ya, tetapi kok saya cuplik karena saya tidak melihat
orang ini keyakinannya apa, tapi yang dikatakan benar enggak gitu, masuk akal apa tidak. Coba kita lihat kata-katanya. Saat kita menamai sesuatu, maka kita berhenti melihatnya. Betul? Ya, coba aja. Namai sesuatu. Ada peristiwa yang tidak enak, kasih nama sama kamu. Musibah. Udah, kita tidak bisa melihat lagi kedalaman peristiwa itu. Kita tidak melihat lagi kebenaran di balik peristiwa itu. Cuman ada satu kata aja, musibah. Dan otak kita mengatakan musibah itu pokoknya mengerikan. Lalu kita menolak peristiwa itu, bukan? Dan kenapa kalian menolak peristiwa itu? Karena sudah ada kategori di sini, namanya musibah itu gak enak. Betul gak? Iya. Saya berulang-ulang sering mengatakan, ibu saya ini orang Tasik, dari Cisayong, Rejapola. Jadi keluarga saya itu dari ibu, itu orang Tasik. Kalau keluarga saya dari ayah orang Cirebon. Tapi zaman dulu, zaman revolusi, ngubara itu, di Garut. Itu. Dan saya lahir jadinya di Garut. Tapi aslinya ibu saya dari Tasik, bapak saya dari Cirebon. Lahir di Garut, lengkap kan? Jadi keluarga kami itu masih ada di sana, masih ada di Tasik. Waktu Gunung Galunggung meletus itu tahun 83, saya masih ingat itu. Ya. Mau panen gak jadi. Sawah habis, ya, tertimbun oleh debu. Kolam-kolam semua habis rata di sana, di Rejapola. Dan semua keluarga kami mengatakan musibah. Ketika ada orang yang meneliti, ternyata debu letusan gunung Galunggung itu sangat bagus untuk ngecor. Dump truck mulai datang ke Tasik. Mulai pada jual abu letusan gunung Galunggung itu. Satu truknya memiliki nilai tertentu. Loba duit, bilangnya apa sekarang? Berkah. Kalau Allah bisa ngomong, lu bilang dulu musibah, sekarang lu bilang berkah, betul nggak? Kata Allah, bingung gue. Siapa yang ngasih judul itu? Ya kalian juga, betul nggak? Makanya kita hidup itu bukan di dunia nyata sebetulnya. Kita sekarang tuh hidup di dunia konstruksi pikiran. Nah, nanti akan terasa ya setelah selesai kajian ini. Oke, lanjut. Makanya saya belajar dari Krishnamurti. Saya ketika melihat pohon anggrek, saya lepaskan konsep saya tentang anggrek, saya lepaskan konsep saya tentang sebutan itu. Saya pandang, kamu kok bisa seindah ini di ruang kosong. Akhirnya saya juga bisa menyaksikan ruang kosong ini apa kok bisa menghadirkan bunga seindah itu. Padahal saya cuma nanam pohon anggrek, dikasih air setiap hari, dikasih sinar matahari, itu pun dari Allah semua. Airnya dari Allah, sinar mataharinya dari Allah, saya cuma menanam aja. Benar kata Allah di Quran, kamu cuma menanam aja, tapi aku yang menghidupkan. Saya perhatikan dari hari ke hari, ketika dia muncul itu ya, batang untuk calon bunga. Manjang dulu, setelah itu muncul, setiap hari saya saksikan. Di situ saya melihat keajaiban, saya di situ melihat sang kehadiran. Bahkan saya sedang pergi pun sekarang di sini, sang pencipta sedang menciptakan pohon anggrek itu. Saya pulang dari masjid ini nanti, pasti ada yang berubah dengan pohon anggrek saya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Dia benar meliputi semesta raya. Mau nyari kemana lagi? Pernah melihat keajaiban dari pohon Bapak Ibu? Enggak. Piknik, pergi ke gunung, mau bekal, betul? Ya pokoknya nasi timbal udah ada, sambal tarasi, jengkol putih, betul? Peda berem, ya, gepuk, ya, wah udah lengkap.
Sampai di puncak gunung itu bukan melihat, kenapa ya ketika di puncak gunung itu terasa lebih indah. Enggak, bukan begitu. Langsung bekal. Sampai di puncak gunung Ngampar Samat. Betul? Iya, udah botram. Wah, makan. Tambah lagi. Saking nikmatnya. Tambah lagi. Lebar. Tambah lagi. Ngagaloler tah sadayana di Nusamak. Betul enggak? Boro-boro mikirin bagaimana ya Tuhan menciptakan gunung, bagaimana pohon-pohon yang begitu banyak ragamnya bisa tumbuh, bagaimana setiap helai daun itu bisa tumbuh. Kenapa di ruang kosong bisa tumbuh? Gak ada. Cuma lihat, udah gitu aja. Dan lihat nanggerek dahar. Betul enggak? Pernah suatu saat saya bawa ya rombongan ke atas puncak gunung. Saya cuma lihat, coba perhatikan satu helai daun saja. Saya tidak nyuruh mereka memperhatikan ribuan jenis pohon di gunung. Tidak, perhatikan satu helai daun. Saya tanya, ada berapa juta sel dalam sehelai daun? Kenapa sehelai daun bisa hadir di semesta ini? Padahal asalnya tidak ada. Kenapa di ruang kosong bisa tercipta sehelai daun? Dan buat apa sehelai daun tercipta? Berapa banyak oksigen yang dikeluarkan dari sehelai daun? Di setiap mulut helai daun itu, dia menarik karbon dioksida dan menukarnya dengan oksigen. Coba kamu perhatikan, coba kamu perhatikan. Terus saya bimbing mereka. Hanya perhatikan, semuanya menangis. Hanya memperhatikan satu helai daun. Melihat sekaligus memandang. Kenapa selama ini kita tidak bertemu keajaiban? Karena kita melihat sekaligus tidak memandang. Mengabaikan semua yang kita lihat. Betul apa tidak? Bapak Ibu, saya mau nanya. Ada gak orang yang pernah menyakiti Bapak Ibu? Ada ya? Ada. Berapa tahun yang lalu? 10 tahun? Oke. Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu ketemu lagi sama dia, apa tanggapan Bapak Ibu? Masih ada label, oh ini orang yang menyakitkan, begitu? Itu label tuh di orang itu atau di otak kita? Ya Allah, itu orang udah baiknya kayak apa? Karena apa? Karena otak tuh begitu. Karena ada memori di sini. Dia menyebalkan itu dulu. Sekarang udah tidak menyebalkan lagi, udah segitu baiknya sama kamu. Tapi kata menyebalkan sudah kita kasih label pada orang itu di otak kita. Saat bertemu orang itu tetap aja bagi kamu menyebalkan. Padahal bagi orang lain dia segitu baiknya. Bagi kamu aja tetap menyebalkan. Jadi yang menyebalkan orangnya atau kamu? Siapa yang menyebalkan? Ternyata yang menyebalkan kacamatamu. Betul Pak tidak? Iya. Dan sekali kita melebali orang itu jahat, menyebalkan, dan itu sepanjang tidak diubah di sini. Walaupun orang itu sudah berubah, tetap saja kau akan memandang orang itu menyebalkan. Kita punya pasangan, mungkin pernah melakukan kesalahan selama berumah tangga. Ya apa tidak? Masih sebel sekarang? Siapa yang menyebalkan? Nah, kamu. Paham sekarang ya? Dia sudah begitu baik. Begitu sayang sama kamu. Tapi terus aja. Label itu tidak kamu cabut di otakmu tentang orang itu. Itu kebodohan kita selama ini bukan? Oke. Mari kita lihat sekarang Bapak Ibu. Apa perbedaan realitas dan bayangan pola pikir? Yuk kita ngaji. Apa perbedaan realitas dan bayangan pola pikir? Realitas itu yang sebenarnya. Nah, bayangan pola pikir berarti konstruksi pikiran. Oke? Nah, setuju gak dengan saya? Kalau hidup kita ini sekarang kan dikepung oleh benda-benda. Oke? Dikepung oleh peristiwa-peristiwa. Betul? Nah, setiap benda punya nama. Setiap peristiwa punya nama.
Setiap benda dan peristiwa punya definisi, setuju? Setiap benda peristiwa punya kategori, betul? Dan itu kan yang dikerjakan di sekolah. Memberi nama semua, betul nggak? Ya. Pokoknya yang kayak gini namanya, bahasa Indonesianya pare. Pare. Padi. Bahasa Garutnya pare. Bahasa Latinnya ada yang ingat? Orija Satipa. Betul nggak? Pasea tah orang Latin jeung orang Garut lain, iya mah pare. Betul nggak? Orija Satipa. Oh, berantem. Padahal barangnya sama. Betul nggak? Itu bahayanya belum tahu barang, tapi namanya lain-lain, kan bahaya. Makanya lebih bagus tahu parenya, tahu padinya. Sebelum kita tahu banyak nama. Karena dulu juga, ngaranan. Sama kayak kalian. Betul? Iya. Kan yang ngasih nama kamu Oneng. Bukan Tuhan. Nggak ada, dari lahir udah ada tulisan Oneng. Betul nggak? Ya, bapaknya ditanya, kenapa namanya Oneng? Ya, waktu lahir warnanya kulitnya koneng gitu. Gampang kan? Oneng aja kan gitu. Beta sarua teuing jeung koneng cenah. Piceun kana. Tapi itu kan buatan kita. Betul enggak? Tapi bahayanya ketika sudah dikasih nama Oneng, jadi terbatas kita melihat orang itu. Keajaiban pada orang itu nyaris hilang karena sudah dikurung oleh kata Oneng. Betul enggak? Itulah makanya sekarang ya, kalau pulang ke rumah sudah jangan bilang ini suami saya, ini istri saya. Ya, kata suami, kata istri membatasi. Apalagi suaminya pernah menyakiti. Suami saya, oh itu yang pernah menyakiti saya, padahal udah bagus kan? Betul nggak? Sesekali kita harus melihat dia dalam keheningan tanpa nama. Coba, nanti bisa ngerangkul itu. Oh ternyata di balik kamu ada keajaiban yang luar biasa. Saya melihat energi halus yang sangat universal yang ada pada diri kamu. Saya melihat kamu sebagai manifestasi dari sang pemilik semesta. Keren itu. Pernah gitu enggak? Boro-boro. Sebel kasih eta teh. Betul enggak? Iya. Begitu dengar suami ibu teh yang mana? Eta geuning anu pelit. Tuh. Betul enggak? Kata pelit sudah membatasi. Betul enggak? Betul enggak? Rek bager kumaha ge tetep pelit. Ngerti maksud saya? Itu bahaya. Sedangkan kita sekarang dikepung oleh nama, definisi, kategori, dan kita pun sekolah diajarkan nama-nama dan definisi. Masih ingat gak dulu waktu ujian? Betul gak? Apa yang dimaksud dengan ikan? Tuh. Betul gak? Itu. Kan kita menjawab, ikan adalah gitu, betul gak? Makhluk hidup yang tinggal di air, ya, yang bisa berenang, gitu. Karena dari gurunya begitu diulang aja. Padahal kata-kata yang diajarkan guru kepada kita tentang ikan jauh melampaui kata-kata itu. Keajaiban yang ada pada ikan tuh jauh melampaui yang kata-kata itu. Saya mau nanya, yang diajarkan definisi tentang ikan di sekolah realitas ikan atau konstruksi pikiran yang diajarkan guru? Hayal apa nyata? Eta sekolah teh loba hayalan. Pernah saya melihat guru biologi ngajar di kelas dulu waktu saya mau jadi konsultan sekip, ada ujiannya ya. Jadi saat itu dia dimarahi oleh asesor. Gara-gara apa? Dia mengajarkan padi pakai gambar. Jadi dia bilang, anak-anak ini pohon padi gitu. Padahal yang ditunjukkan adalah foto padi. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, itu foto padi dengan padi sama? Beda? Beda? Bener? Tuh baru sadar sekarang, betul nggak? Beda. Coba kalau saya tampilkan foto nasi,
dengan nasi yang di rumah sama apa beda? Apa bedanya? Itu bisa didahar. Betul nggak? Yang gitu aja kita sering tertipu. Ya, makanya guru mengatakan anak-anak ini padi. Bukan. Itu foto dari pohon padi. Makanya sama asesor, kenapa sih kamu pergi ke sawah, ambil satu pohon, bawa ke kelas. Cenah ngaragap. Karena yang di video walaupun dipegang nggak kerasa. Betul nggak? Gitu. Ya kalian belajar agama juga begitu kan? Betul nggak? Iya. Kalau saya ajarkan yang langsung mengalami nggak mau. Tapi yang konstruksi pikiran mau. Ya. Yang langsung merasakan surga dan neraka nggak mau. Tapi yang ada di konstruksi pikiran, surga adalah, neraka adalah, mau. Makanya di sini cuma definisi. Nah, saya mau nanya sekali lagi, itu kenyataan atau konstruksi pikiran? Jangan-jangan kita beragama di konstruksi pikiran. Jangan-jangan kita berdoa di konstruksi pikiran. Jangan-jangan kita hidup selama bertahun-tahun bukan di realitas, tapi di konstruksi pikiran. Oke, mulai sadar sekarang? Oke.